Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Al-ayat astagfirullahaladzim, amma ba'du. Bapak Ibu lan sedaya ingkang kawula hormati, monggo sarengan kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Rasanya malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merambat dumateng keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedherek wonten ing kesempatan minulya menika kawula badhe ngaturaken babagan zakat utawi kitab zakat. Ini penting bagi kita untuk memberikan pengertian, pemahaman, dan mudah-mudahan bisa diamalkan sebagai sarana bagi kita untuk menyempurnakan keislaman kula panjenengan sami, antara lain adalah dengan mengetahui dan mengamalkan membayar zakat. Karena ini termasuk salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang kita sudah hafal semuanya ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Syahadate wis, sholate wis samendina, zakate wis niat. Ana sing wis ngelakoni, ana sing wis nembe niat, ana sing wis bola-balik. Kemudian zakat, puasa wis. Yang wajib yaitu puasa Ramadan. Nah, yang kelima haji. Ada yang sudah, ada yang belum. Moga-moga yang mudah-mudahan yang belum diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Ya, seniki sing lagi rame umroh ya. Nah, hari tadi berangkat umroh. Kemarin teman saya ke Majenang itu dari Purwokerto, dia habis dapat umroh. Umroh. Jadi Pak Rido yang sok nyepiti itu mau berangkat umroh, sakit, dicari penggantinya nggak ada, sampai detik-detik terakhir nggak ada gantinya. Akhirnya nunjuk teman saya itu, yang Darujat itu, Dokter Darujat, dosen UMP, bironya Mintaraga. Akhirnya dia berangkat itu, hitungan jam itu berangkat ya. 1 jam diurus visanya keluar. Karena yang berangkat itu harus punya paspor. Visa diurus di Jakarta. Nah, ini kan rezeki. Ya, yang akhirnya kemarin ke sini istilahnya mengucapkan terima kasih sekaligus sambil nengok. Nah, zakat ini merupakan salah satu pilar kemajuan Islam. Di samping infak dan sedekah. Ada infak, ada sedekah, ada lagi yaitu
hibah, ada lagi wakaf. Wah, disingkat apa? Ziswaf apa ya Mas Arif ya? Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Nah, ini diantara pilar kemajuan Islam secara materi atau secara finansial. Jadi di mana zakat itu nanti tumbuh subur, maka di situ insya Allah umat Islamnya maju. Tapi nek ngasih zakat umat Islamnya ya mundur. Nah ini. Jadi kita perlu menggelorakan, menggalakkan yang namanya zakat ini. Zakat menurut istilah agama artinya adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima dengan beberapa syarat. Jadi memang zakat itu ada syarat-syarat tertentu yang nanti kita akan ketemu. Zakat itu yang mal itu adalah ada haul dan nanti ada nisab, ya batasnya itu, batas minimal yang diwajibkan dia untuk berzakat. Nah, semua ulama, jumhur ulama itu menyampaikan bahwa zakat hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Ya, dengan syarat-syarat tertentu. Kapan dimulai zakat fitrah? Zakat itu, zakat mal dan juga zakat fitrah itu, yaitu mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Zakat antara lain didasarkan pada pesan Allah dalam surat An-Nisa. Nah ini. Ya, ayat-ayat zakat Mas Arif hafal ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi zakat itu seiring sejalan biasanya perintahnya dengan salat. Ya, salat kemudian zakat. Perintahnya itu diikuti. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya zakat itu. Maka dalam surat An-Nisa ayat 77 ini Allah menyampaikan kon pada jejegakan sholat ya kon pada bayar zakat. Makanya zaman Abu Bakar niku ketika Nabi Muhammad sedo digantikan oleh Khalifah Abu Bakar, ujar-ujare sing jenengane zakat gue wis langka, wis ora ana setelah Nabi wafat. Pada orang gelem bayar zakat, sehingga istilahnya itu dalam pelajaran SKI itu memerangi para penentang zakat. Jadi orang-orang yang tidak mau berzakat itu diperangi. Kon ngapa? Kon zakat. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memerintahkan, penguasa memerintahkan kepada ulil amri, memerintahkan kepada amil supaya apa? Supaya mengambil zakat, memungut zakat, mengumpulkan zakat yang kemudian nanti akan didistribusikan. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka, yaitu sedekah yang kemudian ini ditafsirkan oleh para ulama itu adalah merupakan zakat. Untuk apa? Nah ini zakat itu untuk apa? Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Nah, membersihkan apa? Membersihkan hartanya. Harta kan kadang-kadang macam-macam nggih. Ana sing kecampuran barang-barang yang mungkin subhat atau kecampuran ya orang-orang tertentu kecampuran sing malah barang haram niku nggih, mungkin secara disengaja atau tidak. Nah, zakat ini yang berfungsi untuk membersihkan mereka, membersihkan harta mereka. Kalau jiwa kita itu dibersihkan dengan zakat fitrah.
ketika puasa, ketika saum, kita ini di akhir Ramadan menunaikan zakat fitrah. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwa kula panjenengan sa. Jiwa-jiwa yang kotor, kekurangan, kesalahan, dosa sing cilik-cilik, sing kula panjenengan sami kadang-kadang boten kerasa diresiki karo zakat fitri atau yang biasa kita sebut zakat fitrah ini. Tutahhiruhum, tidak hanya itu, wa tuzakkihim biha, dan juga untuk menghapuskan kesalahan mereka. Jadi zakat ini antara lain fungsinya yang paling pokok ada dua, yaitu untuk membersihkan hartanya dan menghapuskan kesalahan dari orang itu. Maka zakat ini menjadi penting bagi kita. Nanti kita ke depannya mungkin bisa lebih semangat mengkampanyekan zakat. Silakan nanti di program niki Mas Arif dengan Pak Kiran niki ketua lazisnya. Kita mau bagaimana untuk zakat. Supaya apa? Supaya mereka orang-orang yang sudah memenuhi syarat berzakat itu, termasuk kita mudah-mudahan di dalamnya, ini bisa menunaikan zakat dengan baik. Kan seperti ini kan kita berarti kan menolong, mengingatkan ada hak Allah, ada hak bagi mereka, yaitu orang-orang yang berhak menerima, para mustahik yang masih menempel hartanya pada kaum agnia ini. Itu mereka-mereka yang biasa dalam kajian-kajian fikih zakat itu disebut dengan musyaki. Musyaki orang yang berzakat. Kalau orang yang menerima zakat biasanya disebut dengan mustahik ya. Nah, kita ingatkan mereka. Jadi kita nanti pilihannya ada dua. Mau jadi muzaki munfik apa jadi mustahik. Kon daftar arep milih bayar zakat apa milih nampak zakat. Lanjutan sampe nek kon milih ndi ya. Milih bayar zakat apa milih nampak zakat. Nah, mesti nek kula jenengan sami nek kon milih mungkin kita milih bayar zakat daripada menerima zakat. Nah, ini pesan Allah dalam surat At-Taubah ayat 103. Nah, jadi nanti silakan ini Mas Arif sebagai motivasi zakat. Mungkin nanti kita bikin buku kecil misalnya panduan zakat untuk para musyaki, buku sederhana ya. Nah, juga pesan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Nah, ini. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakat. Nah, ini. Sesungguhnya orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, ketemu sholat karo zakat maning. Nah, bagaimana orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan mendirikan sholat dan membayar zakat itu? Oleh Allah dijanjikan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan membayar zakat itu mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, niki diantara ayat-ayat tentang zakat dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan harta itu ayatnya cukup banyak. Bahkan pada ayat yang lain itu disebutkan bahwa
harta yang tidak dibelanjakan dengan semestinya, nanti hartanya itu akan menyetrika yang punya. Nah, niki sing gawat niki. Jadi engko bandane kowe kaya dene jadi penatu. Jadi setrika yang akan menyetrika yang punya. Karena apa? Karena mereka tidak mau menunaikan zakatnya, infaknya, dan sedekahnya. Nah, balasan kepada orang-orang yang demikian apa? Yang pertama pada ayat yang Al-Baqarah ayat 277 ini, lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, mendapatkan kebaikan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Uli ganjaran. Nek wong Jawa oleh ngarani ganjaran. Pahala. Ya, mendapatkan ajroh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Lalu yang berikutnya, wala khaufun, mereka itu tidak khawatir. Tidak khawatir hartanya itu hilang, tidak khawatir hartanya habis, tidak khawatir mereka itu takut dengan tidak ada dunia ini, karena mereka sudah menunaikan dengan semestinya. Ini harta itu kalau tidak ditunaikan kewajibannya itu menjadikan malah tidak tenang. Kalau ilmu menjaga yang punya, kalau harta itu yang punya menjaga hartanya, kewalik. Orang berilmu, ini yang punya ilmu dijaga oleh ilmunya. Tapi orang yang berharta itu, wong sing duwe sing kudune jagani bandane. Kadang-kadang saking akeh bandane nganti ora bisa turu. Saking akeh. Maka tidak ada kekhawatiran mereka. Seorang nggak ada khawatir, nggak ada ketakutan, nggak ada was-was dan seterusnya. Ya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak bersedih hati. Nggih, niki surat Al-Baqarah ayat 277. Nanti bisa dikaji lebih lanjut. Dan kita sudah sering mendengar sebuah hadis yang sangat populer itu, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan di atas 5 hal, ya, syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini termasuk hadis yang sangat masyhur di kalangan para ahli hadis, para fuqaha, dan juga ahli-ahli tafsir dan seterusnya. Walaupun kadang ada redaksi atau matan yang berbeda, tapi intinya sama. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, lalu apa saja benda yang wajib dizakati? Yang pertama adalah binatang ternak, ingon-ingon. Binatang ternak ini antara lain yang wajib dizakati. Misalnya apa? Unta, kemudian sapi, kerbau, kambing. Itu yang populer, yang sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah emas dan perak. Emas dan perak. Emas dan perak ini termasuk barang yang wajib dizakati. Ini yang kedua. Jadi kalau kita punya emas atau perak yang disimpan,
Yang sudah mencapai 1 tahun haul maka wajib disyakati. Kemudian yang ketiga adalah biji makanan yang mengenyangkan. Nah, jadi biji-bijian makanan yang mengenyangkan. Contohnya apa? Beras, ya, jagung, gandum, dan sebagainya. Tapi menurut para ahli fikih itu, kalau misalnya yang tidak mengenyangkan itu tidak. Kayak misalnya sayur-sayuran yang misalnya buncis gitu. Kemudian kacang panjang. Nah, kemudian yang keempat adalah buah-buahan. Apa? Buah-buahan. Yang dimaksud dengan buah-buahan yang wajib dizakati yaitu kurma dan anggur. Yang berdasarkan keterangan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah harta perniagaan. Harta perniagaan yang wajib dizakati dengan syarat seperti zakatnya emas dan perak. Nah, zakat perniagaan. Nah, ini biasanya dihitung pada tiap-tiap akhir tahun, ya. Apabila sudah mencapai 1 nisab, ya sudah haul, itu dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini untuk nisabnya ini cukup banyak ini keterangan-keterangannya. Lain kali mungkin kita kaji ini ya. Nah, yang berikutnya ini yang juga perlu dizakati adalah harta hasil tambang. Hasil tambang, pertambangan. Ya, di samping emas ya ada hasil tambang ya. Apabila mencapai 1 nisab maka dia wajib dizakati. Tidak disyaratkan 1 tahun seperti biji-bijian dan buah-buahan. Nah, zakatnya itu berapa untuk zakat hasil tambang itu? Yaitu 2,5%. Beda lagi dengan harta rikas. Harta rikas. Harta rikas niku nopo? Harta temuan. Harta temuan. Harta, kalau biasanya kita nyebutnya harta apa? Harta karun. Nah, harta korun. Nah, jadi itu dinisbatkan kepada korun yang dulu rupa-rupanya dia punya harta yang banyak, tidak mau mengeluarkan haknya, tidak mengeluarkan kewajibannya, tidak mau mengeluarkan hak dari Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menerima, sehingga kemudian hartanya justru mencelakakan dirinya. Ya, mencelakakan korun yang akhirnya tertimbun oleh hartanya dan ditelan bumi. Ini korun. Harta rikas itu adalah berupa emas atau perak. Ini biasanya peninggalan-peninggalan zaman kuno. Apabila kita mendapat emas dan perak yang ditanam oleh orang-orang sebelum kita, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Mbok menawane ngenjang kula jenengan sami niku kok ulih nemu nang buritan lagi nandur gedang gacrok. Ulih nemu emas ulih 1 kilo mang nang buritan nandur gedang. Nah, gue dijakati ya mang ya, enggal-enggal ditimbang terus dijakati. Nah, ini termasuk zakat sing paling gede. Ya, zakatnya paling gede. Zakatnya berapa? 20%. Nah, jadi umpamanya yang komang misalnya nemu emas 1 kilo berarti zakatnya pira gue? Rong on mas ya. Rong on. Misalnya nemu 1 kilo. Nah, moga-moga nemu mang. 1 kilo kok sing rong on dititipna maring lazis ya.
Nanti bisa viral ya. Nah, ini diantaranya zakat rikas, yaitu harta yang terpendam, harta yang kita ini istilahnya nemu gitulah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang berikutnya ini adalah zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat fitri ini biasanya kita sudah melaksanakan, yaitu dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri. Maka kita ini berusaha dan diusahakan untuk bisa membayar zakat sesuai dengan batasan yang sudah disampaikan. Berapa itu? Kalau ukuran menurut di kitab-kitab fikih itu namanya satu sok. Nah, ini satu sok itu kalau ditimbang kira-kira itu ya kurang lebih 3,5 liter dari harta dari makanan yang mengenyangkan kalau kita memakai beras. Nah, untuk di Cilacap ini ukurannya kurang lebih 2,8 ya. Kalau dulu kita ini masa-masa dulu kita 2,5, tapi itu kemudian ada perubahan kadar airnya sehingga kemudian airnya itu berubah, dan menurut kesepakatan penelitian dan pertimbangan dari Cilacap, baik dari Kemenag, dari NU Muhammadiyah, dari bagian Kesra, MUI, itu disepakati 2,8 dan belum ada perubahan lagi sampai dengan sekarang. Nah, ini tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, lalu yang berikutnya adalah siapa orang yang berhak menerima zakat. Nah, orang yang berhak menerima zakat ya, itu menurut para imam mazhab itu berbeda-beda. Ya. Ini didasarkan pada pesan Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Ya. At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk 1 fakir, 2 miskin, 3 pengurus zakat atau amil, 4 para mu'alaf yang dibujuk hatinya, orang yang baru masuk Islam. Kemudian 5 untuk memerdekakan budak. Kalau saya baca di literatur itu budaknya itu tidak menerima zakat, tapi ketika dia untuk memerdekakan budak itu yang menerima zakat. Kemudian orang-orang yang berhutang, ya, orang yang terlilit hutang, utangnya akeh, orang bisa bayar hutang, ya. Kemudian untuk yang berada di jalan Allah, fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian wabnis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, ini orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini penjelasan dari masing-masing imam mazhab itu berbeda-beda. Misalnya mazhab Hanafi itu orang yang berhak menerima zakat fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba, berutang, sabilillah, dan musafir. Nah, ini Hanafi. Kemudian mazhab Maliki fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba saya, berutang, sabilillah, musafir. Nah, ini sebenarnya sama, cuma kriterianya yang berbeda-beda.
Nah, contoh ini, contoh Bapak Ibu sekalian. Ya. Contoh adalah sabilillah, bala tentara yang berperang pada jalan Allah. Ini menurut mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki ada tambahannya. Ya. Orang yang sabilillah itu apa? Bala tentara dan mata-matanya. Juga untuk membeli senjata, membeli kuda atau keperluan peperangan yang lain pada jalan Allah. Jadi ini lebih luas. Kemudian misalnya di jalan Allah menurut mazhab Hambali, bala tentara yang tidak digaji dari pemerintah. Jadi sing ora uli gajian tekan pemerintah, sing urung uli bayaran. Menurut mazhab Hambali. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, nah ini yang biasanya banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia. Nah ini sabilillah adalah bala tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri. Jadi untuk pasukan khusus, tapi kayak semacam apa ya, relawan. Relawan. Sedangkan dia tidak mendapat gaji tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan. Orang ini diberi zakat meskipun dia kaya. Ya. Jadi dia itu bukan secara khusus. Nah ini pengertian-pengertian yang kadang-kadang ini perlu ditafsirkan dan sekarang juga sedang dikaji definisi fakir dan definisi miskin. Ini oleh PP Muhammadiyah juga sedang dikaji. Fakir gue kriterianya apa? Nah, sedikit. Kriterianya misalnya kalau dulu itu kan antara punya penghasilan tetap dan tidak punya penghasilan tetap. Itu fakir miskin. Nah, ini lagi perlu dikaji kembali mengenai fakir miskin. Nah, siapa orang yang tidak berhak menerima zakat? Nah, antara lain satu, orang kaya atau kaya dengan usaha penghasilannya. Jadi orang yang kaya itu ya tidak perlu diberi zakat. Nah, ya kecuali wis ora ana wong miskin. Nah, mungkin dia sabilillah atau ibnu sabil. Nah, atau dia itu mu'alaf. Nah, walaupun dia kaya boleh. Kemudian yang kedua adalah hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuannya, dari bosnya, majikannya. Kemudian yang ketiga adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, orang yang tidak berhak menerima zakat adalah orang dalam tanggungan yang berzakat. Artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin. Sedangkan mereka mendapatkan nafkah yang mencukupi. Nah ini. Tetapi dengan nama lain seperti nama pengurus zakat atau berutang tidak ada halangan. Jadi tidak boleh berzakat kepada orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Artinya kita memberi zakat kepada pembantunya misalnya. Nah itu karena dia sudah dibayar atau karyawannya sudah dibayar, itu bukan zakat, itu dia tidak berhak menerima zakat. Nah yang terakhir ini harus diperhatikan juga, orang non muslim tidak berhak menerima zakat. Karena Rasulullah pernah berpesan kepada Mu'adz sewaktu dia diutus ke Yaman, beliau berkata kepada Mu'adz, beritahukanlah kepada mereka umat Islam diwajibkan atas mereka berzakat. Zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin, di antara mereka umat Islam. Nah, jadi tidak boleh zakat kepada orang non
muslim. Nah, ini. Jadi misalnya itu ya mungkin bukan zakat tapi bantuan-bantuan kemanusiaan ya, dari donasi-donasi kayak misalnya yang sekarang sedang digalakan kemarin donasi kekeringan. Ini serampung apa Mas Arif? Kekeringan. Ya, sekarang ditambah lagi donasi untuk Maroko. Maroko berarti sing gempa ya. Gempa yang menewaskan banyak sekali korbannya. Maroko juga termasuk banyak orang Islamnya. Libya, terakhir Libya. Libya itu korbannya nganti petugasnya orang bisa ngitung. Saking akeh. Belum finish sampai sekarang. Sing ketemu karo sing urung ketemu, nah, yang belum ketemu itu masih banyak atau hilang. Ya, hilang karena dia terbawa air, banyune terus maring laut. Nah, golek-golek itu kepriwe maring laut. Nah. Dan pemerintahnya belum kompak. Kayak kita kan kompak, Pak. Kalau ada bencana di Jawa Timur, wong Jakarta pada maringana. Orang luar Jawa pada maringana. Nah, karena gue kan anak blok-blokan. Yang menguasai pemerintah berbeda pemerintahannya. Nah, ini sekilas tentang zakat ya. Nanti untuk lebih detailnya oleh Akhirul Ngaji Syekh Said Akbar Ramadan. Nah, itu kapan-kapan. Ini yang sudah lebih fakih ya. Kalau saya udah banyak yang lupa dulu. Nah, sekarang yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmah atau manfaat atau pelajaran yang bisa kita petik dari zakat. Karena setiap ibadah itu sebenarnya adalah mengandung unsur sosial, dimensi sosial. Tidak ada ibadah dalam Islam yang tidak mengandung unsur kesalehan sosial, Sholat misalnya, kesalehan sosialnya itu bagaimana? Nah, sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, antara lain. Terus sholatul jamaati afdalu min sholatil fati bisab'i wa isrina darajah. Sholat gue apike dilakoni berjamaah lebih afdol arep muli pahala yang berlipat 27 kali derajatnya. Oke, golek ngiming-imingi Gusti Allah ya. Allah dan Rasulnya sebenarnya sudah luar biasa. Tapi kadang-kadang sing diiming-imingi gue sih pada adem ayem, santai-santai saja. Mungkin angkenan udah diternak misalnya cara kasarannya kan diternak girik misalnya kayak gitu. Barang siapa yang sholat jamaah pulang membawa beras 5 kg. Nah, maka dulu di Arab itu juga banyak disampaikan mengenai misalnya balasan orang yang beriman itu dia akan mendapatkan balas seperti dia itu mendapatkan seperti sungai-sungai yang mengalir itu. Karena orang Arab kan jarang keruh sungai yang mengalir yang sedemikian indah. Nah, diharapkan untuk memotivasi. Yang pertama untuk menolong orang yang lemah. Nah, ya wong sekeng nggih, apalagi zaman kayak gini, zaman ekonomi sulit. Akeh wong pada mumet. Mumet urusan duit. Jadi mumet urusan duit gue udah masalah anak apa anak kadang-kadang masalah sikapnya itu. Akeh duit ya bingung apa maning orang anak duit. Duit akeh kadang-kadang merekna dadi nek sing ora kebener dadi merekna nyilakani. Duit setitik kadang-kadang juga bisa jadi masalah.
Jadi ini perlu ketahanan sosial dalam keluarga. Nah, banyak sekali sekarang persoalan-persoalan dalam keluarga itu antara lain karena motif ekonomi. Jadi ini bisa menolong yang lemah nanti ini Mas Arif ya. Jadi siapa yang lemah nanti dia akan ditolong sehingga apa? Dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah. Jadi bagusnya zakat itu adalah diimbangi dengan pembinaan. Nanti dibina ini. Orang yang menerima zakat nanti dia bisa memberikan zakat. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Dan juga mendidik diri kita agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada yang berhak. Tadi dalam surat At-Taubah itu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Jadi nggak nyuci, zakatnya nggak nyuci, cuci darah men bersih, men seger, darah segar. Ya. Nah, berarti nek sing ora gelem zakat itu ada harta yang kotor. Harta yang belum ditunaikan. Makanya ini mulia sekali ini. Nanti ya Mas Arif, Pak Kiran, teman-teman, di Lazis itu tugasnya sangat mulia. Ya, melaksanakan antara lain adalah perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 ini. Khudz kon pada jiot. Ya, jiot kan bisa ditekani, bisa ditulis, bisa ditampani, atau diambil dalam pengertian adalah mereka yang mengantarkan juga bisa. Ya, ya Mas Arif, aku arep mari ngono jujukna zakat, oh nggih monggo. Nah, Mas Arif dicatat. Terus setelah dicatat diberikan kwitansi atau nota, didongani nang Mas Arif. Nah, ini luar biasa. Ya, Mang tahu ya Mang ya, didongani ya Mang ya. Ya, mungkin bukan zakat, bisa juga infak. Kalau kayak saya misalnya itu zakatnya sudah langsung ke sana. Ya, sudah dipotong. Sehingga saya berkali-kali mengusulkan supaya zakat yang ini bisa ini lewat Lazis itu. Terutama yang tunjangan-tunjangan itu kan masih bisa mungkin ya. Oke. Ini yang kedua. Jadi membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela. Sifat kikir itu bisa dihapus, dikurangi dengan mengeluarkan membayar zakat, infak dan sedekah. Ya. Jadi zakat itu adalah masalah mental, masalah kemauan, masalah cara berpikir dalam kita ini menyikapi terhadap harta kita. Nek anu dasare wis diniati kepengin zakat, ya zakat bae. Nek anu ora diniati zakat, akhirnya ora zakat. Contoh misalnya, ya. Contoh ini saya sebutkan. Misalnya zakat kambing. Ya. Zakat kambing itu kan kalau 40 sampai 120 ekor mang duwe 40 ji wedhus. Ya. Ini zakatnya berapa? 1 ekor kambing betina. Nah, yang umurnya 2 tahun atau lebih, mang duwe wedhus pira miki 40 ji.
Tapi wong anu ora diniati zakat ya sing loro disembelih. Sehingga jumlahnya kurang sakangaring 40. Lah jumlahnya aku tuli anu jumlahnya mung 39. Akhirnya ora sida zakat. Ya. Dua emas mang. Emas berapa? Anu 86 gram ya. Emas misalnya. Lah gue urung setahun dia didol gisit 2 gram anu mas duwe 90 wis arep setahun dadak didol 10 gram akhirnya ora sida zakat. Ya macam-macam itu. Gaji misalnya. Ya kalau memang berniat itu ya zakat, begitu dapat gaji zakat. Kalau tidak ya nyari-nyari alasan. Dikurangi utang, dikurangi pengeluaran, biaya kuliah, biaya kebutuhan lain-lain. Nah, akhirnya suwe-suwe saldone enteng, ora sida zakat. Terus yang nomor 3, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas kekayaan yang diberikan kepadanya. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah aku senajan bakul kayak bakul cilok bakul some tapi aku bisa tuku umah daganganku laris ya. Laris. Jenengan mungkin tidak menyangka itu banyak pedagang-pedagang di pinggir jalan Pak yang kadang-kadang jam kerjanya hanya hitungan 3 jam 4 jam itu bisa beli rumah Pak dalam tempo yang tidak lama. Nah ini jenengan kan pada pedagang-pedagang. Nah ini sebagai ungkapan rasa syukurnya dia kemudian membayar zakat. Keempat, zakat adalah juga untuk menjaga diri sendiri dari kejahatan ataupun musibah yang timbul yang menimpa dirinya. Nah, ini. Jadi ketika kita berzakat itu ini adalah seperti benteng. Benteng kita dari api neraka dan benteng kita dari kejahatan-kejahatan orang lain. Dilindungi dari kejahatan orang lain. Nah, Allah itu berpesan mengingatkan kepada kita ini dalam surat Ali Imran ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Ujare bakhil kue apik. Lalu kata Allah bal huwa syarrul lahum. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Jadi Islam itu mengajarkan jangan israf berlebihan, tapi juga jangan bakhil. Itu yang namanya konsep sederhana. Ya biasa baik, biasa-biasa saja. Berpakaian ya biasa standar baik. Ora usah dinggoni kabeh. Nganggo perhiasan ya biasa baik, sederhana baik. Aja kaken utawane aja babar pisan. Ya dalam segala hal. Khairul umur ausatuha. Sebaik-baik urusan perkara adalah pertengahan. Nah ini. Jadi ini pesan Allah, ancaman Allah, peringatan Allah dalam surat Ali Imran ayat 180 ini. Jadi pelajaran bagi kita. Jadi ujar-ujare wong nek medit nek bahil gue apik ujare. Ya sebagaimana harta riba itu kan oleh mereka dianggap baik.
Padahal ini adalah harta yang bisa mencelakakan dirinya. Mungkin sekarang belum kelihatan, tapi dia nanti akan menyesal, ya, sebagaimana dalam Quran itu ya. Jadi dia akan menyesal, minta kepada Allah dikembalikan ke muka bumi ini, minta hidup lagi, walau hanya sebentar. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk berinfak. Fa as-sadaqah wa akum minas sholihin. Aku arep bersedekah men dadi wong sing saleh. Nah, yang kelima, ya, zakat itu untuk mendekatkan hubungan kasih sayang antara si kaya dengan si miskin, antara muzaki dengan mustahik, sehingga tercipta kesetaraan dan keadilan. Apalagi kita bangsa Indonesia juga sudah diamanatkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi ini untuk pemerataan keadilan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di samping dari yang wajib yaitu zakat, juga kita ada peluang yang sunnah itu. Ya, ada infak, ada sedekah, ada wakaf ataupun pemberian-pemberian kebaikan yang lain. Nah, ini diibaratkan dalam Quran itu, orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Yang pada setiap butir itu ada 100 biji. Ya, pitu, terus masing-masing dari pitu gue mau tukul 100. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ini. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan pahala siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Disebut ibadah-ibadah yang kita tunaikan itu, sedekah yang kita tunaikan itu, ya. Kemudian infak yang kita tunaikan itu dengan penuh keikhlasan, seperti satunya itu nanti akan tumbuh 700. Nah, ini hitungan matematik yang sebenarnya sangat menarik ya. Wontene kaya gue, siake wong sing pada urung tertarik. Maka mari kita bersama-sama belajar mulai. Ini sudah sering dicontohkan oleh guru kita, oleh Pak Saiful, ini juga sering beliau paling depan urusan yang seperti ini. Juga teman-teman yang lain, para dermawan, para donatur yang mereka itu enteng sekali mengeluarkan. Jadi ini menjadi pelajaran sangat berharga bagi kita. Karena yakin ya akan mendapatkan tadi itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya. Allah melipat gandakan pahala ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kula jenengan sami dibales nang menungsa tok geng golek seneng ora karo-karuan. Misale cara kasarane aku aweh maring mang jeruk siji, terus nang ngaring mang diwai jeruk 700. kan seperti itu. Minimal 700. Ini sebenarnya adalah untuk memotivasi ini ya. Wah, ya, janji Allah ini. Dan janji Allah itu kan pasti. Aku aweh jeruk maring mang siji, terus dilipat gandakan jadi 700. Luar biasa. Jadi Allah sedemikian rupa menggambarkan orang-orang yang suka berderma itu. Nah, sing wujude 700 kuwe mengko kuwi dalam mewujudkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Bisa mungkin sehat, bisa mungkin urusannya jadi lancar,
sing lagi mriyang dadi cepet mari, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini Allah yang memberikan, oleh Allah disebut wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Ora usah khawatir umpamane kula panjenengan sami ora dibales aja tersulak aja ngalu-ala. Aku sering banget aweh maring kae kok boro-boro aweh maring aku. Nah, iki mulai iki kaya iki. Jadi kula jenengan sami tulis sementara ini aweh kadang-kadang mohon maaf balesan. Membalas. Kae diwaing kono kae sok aweh. Nah, kan iku ngene. Mboten usah diembel-embeli, Pak. Sing saya niku. Aweh ya aweh bae wis. Jangan pakai koma, pakai titik. Ya, kayak diwae anak kepriwe sih gene kae diwae wis diwekna bae lah. Ya niku. Ora usah nganggo tapi-tapian nganggo anu-anuan. Kayak dijujuki kayak mang misalnya perintah maring anak kayak dijujuki kayak Pak Maskur kayak sok aweh maring ngene. Nah, gue sing mburi ora usah disebut nama. Aweh ya aweh bae. Itu yang nanti akan mendapatkan ini. Terus aja jangan mengucapkan kata-kata yang tidak nyaman dan jangan mengharap kata-kata yang macam-macam. Nah, jadi aweh ya aweh bae gitu. Nah, ini seyogyanya demikian. Ya kadang-kadang sisi-sisi kemanusiaan kula panjenengan sampai karena adat ketimuran, adat ya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kudu infak, kudu sedekah, tapi gue balas budi. Ya, kayak nganang ngene jane gue. Mari nganang kok ngene kaya niku. Terima kasih. Ya. Ya wis pokoknya ikhlas, berusaha belajar ikhlas. Aweh nganang kae. Jung wis. Nah. Jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, di antaranya hikmah atau manfaat dari zakat yang kita keluarkan. Nah, ini udah pukul 21 rupa-rupanya. Nanti lain waktu mungkin kita sambung kembali dengan kajian-kajian yang lain yang mungkin lebih detail ya. Misalnya nanti kajian kita tentang zakat versi yang terbaru hasil ijtihad dari Muhammadiyah, misalnya zakat profesi, zakat penghasilan. Itu teman-teman kita banyak yang tidak mengakui karena tidak ada pada zaman Nabi, dianggapnya begitu. Tapi kita dengan keyakinan berdasarkan istimbat hukum dari majelis tarjih itu yang kemudian mempelopori yang namanya zakat profesi. Jadi yang punya profesi-profesi khusus itu nanti dia hendaknya mengeluarkan zakatnya karena memang uangnya cukup besar ya. Misalnya dokter spesialis Pak, misal contoh dokter spesialis gue gajinya itu sebulan pinten niku Mas Said ngertos saya berapa? Minimal 100 juta Pak, 100 juta misalnya. Atau mungkin ada yang 200 juta, ada yang 400 juta gajinya sebulan. Nah, urung liane. Nah, jadi ini yang perlu nih. Jadi next sing misalnya 400 juta ya, karo sing ngukur sebulan 4 juta, tuh anu akeh sing 400 juta liya nggih. Nah, niki bagus. Notaris, kemudian orang-orang pengacara dan sebagainya, banyak itu. Para konsultan kayak dengan cara ujare dhewek kerjane enteng duwite akeh. Mereka keahlian itu ya. Nah, itu zakat profesi. Lain kali mungkin bisa kita sambung kembali dan terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.